Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini Rabu 23 Februari 2022 terangkum dalam Sumeko News. Sidang kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pada kegiatan optimalisasi lahan rawa di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2019 kembali bergulir di Pengadilan Negeri Palembang. Kasus ini menjerat Hayun Hasim dan Mustafa. Keduanya menjabat sebagai Ketua dan Bendahara Unit Pengelolaan Keuangan dan Kegiatan Konstruksi untuk Pembangunan atau Rehabilitas Infrastruktur Lahan dan Air pada Lahan Pertanian Rawa. Pada sidang yang digelar Rabu 23 Februari dengan pimpinan Hakim Ketua Yose Rizal SHMH, sementara kedua terdakwa dihadirkan secara virtual. Agenda sidang yakni mendengarkan tanggapan Jaksa Penuntut Umum Kejari Banyuasin Giovanni SHMH atas pledoi yang disampaikan penasehat hukum kedua terdakwa. Menurut JPU Giovanni dalam replik yang dibacakan, sebagaimana dalam sidang pembuktian perkara baik itu keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan inspektorat, bahkan keterangan terdakwa sendiri membenarkan adanya kerugian negara. Untuk itu, menurut Giovanni, atas pledoi yang disampaikan oleh tim penasehat hukum terdakwa haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak. Usai mendengarkan pembacaan replik, dua terdakwa melalui penasehat hukumnya menyampaikan duplik secara lisan, yang pada intinya juga tetap pada pembelaan. Persidangan dilanjutkan pada 2 Maret 2022 mendatang dengan agenda pembacaan putusan. Diwawancarai usai sidang, JPU Giovanni mengatakan keduanya telah dituntut pidana masing-masing selama 7,5 tahun penjara dengan denda 300 juta subsidiar 3 bulan kurungan. Karena terdakwa terbukti melanggar pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 Undang-Undang Tipikor Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain itu, para terdakwa juga dituntut pidana tambahan berupa wajib mengganti kerugian negara masing-masing lebih kurang 556 juta, dengan ketentuan bila tak membayar diganti 3 tahun 9 bulan penjara. Diceritakannya, dalam perkara ini kedua terdakwa disangkakan pada tahun 2019 selaku ketua serta bendahara UPKK Jaya Bersama dalam kegiatan optimasi lahan rawa disinyalir melakukan LPJ fiktif, pengadaan barang dan jasa konstruksi 7 pintu air serta pompa air di Desa Tanjung Baru dengan nilai pagu anggaran 3,4 miliar. Fadli, Sumeko TV melaporkan. Kejaksaan Negeri Ogan Ilir musnahkan barang bukti dari 60 perkara tindak pidana umum yang sudah inkrah atau mempunyai hukum tetap pada tahun 2020 lalu. Pemusnahan berlangsung di halaman Kejari Ogan Ilir Rabu 23 Februari. Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir Marten Tandi mengungkapkan 60 perkara yang sudah inkrah tersebut terdiri dari narkotika 22 perkara dan perkara lainnya sebanyak 38. Sedangkan untuk barang bukti yang dimusnahkan 278,86 gram sabu, 4 butir ekstasi, 54,53 gram ganja, 17 buah senjata tajam, dan 1 buah senjata api rakitan. Tujuan pemusnahan barang bukti ini selain melaksanakan perintah undang-undang yang menyatakan jaksa selaku eksekutor mempunyai kewenangan untuk memusnahkan barang bukti, juga supaya benda-benda kejahatan ini tidak digunakan lagi oleh pihak-pihak lain. Marten menyebut jumlah barang bukti narkotika ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2020 sebanyak 600 gram, sedangkan di tahun 2021 hanya 200-an gram. Barang bukti sabu dan ekstasi dimusnahkan dengan cara di blender, sedangkan senjata tajam dipotong dengan menggunakan alat pemotong oleh Kejari, Kapolres, dan perwakilan dari BNNK Ogan Ilir. Eti, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini, jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.